terkait dengan e-sport, kalau saat ini putra-putri, bapak ibu, para orang tua sedang gandrung main game, upayakan arahkan dan dampingi, bila perlu dipertegas dan diperjelas. Terakhir nih Pak, Ya, silakan. pesan buat orang tua di rumah untuk apabila anak-anaknya ingin menyelami dunia e-sport gimana nih Pak? Oke, ya ini mungkin sekaligus menjadi closing ya, karena tadi kata Mas Kevin ini yang terakhir gitu ya. Kalau bagi para orang tua, khususnya untuk adik-adik ya, saya rasa era sekarang ini sudah era digitalisasi, sudah era internet, semua akses sudah berbasis IT, dan generasi saat ini dan ke depan kemungkinan besar akan banyak bersinggungan, bahkan bersahabat dengan dunia IT ini, sehingga arahkan adik-adik ke jalur yang sesungguhnya, karena tidak mungkin kita hambat lagi. Perkembangan dunia teknologi itu bukan hanya per tahun, per bulan, per minggu, per hari, bahkan per sepersekian detik perkembangannya. Kita baca di literatur satu sudah ada yang baru. Sepersekian detik ada lagi nanti muncul informasi dari laman berita lain, perkembangan teknologi baru. Sehingga tidak mungkin kita hambat mereka untuk jauh dari IT. Ya, mereka akan sangat dekat dengan dunia IT generasi kita yang saat ini sampai bahkan yang akan datang, sehingga langkah bijaknya dampingi mereka dan arahkan mereka ke jalur yang benar, jalur yang jauh lebih baik, lebih positif. Terkait dengan e-sport, kalau saat ini putra-putri, bapak ibu, para orang tua sedang gandrung main game, upayakan arahkan dan dampingi, bila perlu dipertegas dan diperjelas. Kalau hanya untuk senang-senang nge-game-nya saja, ya mungkin lebih baik difokuskan ke hal yang lain, atau yang lebih mendekati dengan dunia game, entah itu robotik kek atau apa, itu kan banyak hal yang mendekati. Dan namun jangan juga lalu dilarang, tidak boleh sama sekali. Ya fine-fine saja untuk mereka merefresh, ya kan, merefresh pikiran, iya, sebagai hiburan untuk kesenangan dan lain sebagainya. Tapi harus ada aturan main yang harus disepakati oleh orang tua sama anaknya. Itu yang harus Iya kan? Iya, harus disepakati. Misalkan, oke lah, kamu boleh pegang HP, boleh main game hanya 1 jam. Kapan? Atau setelah memenuhi target apa? Dapat ranking kek, atau hafalan surat kek kalau bagi orang muslim, ya kan, atau berhasil menjadi siapa atau sesuatukah dalam suatu event dan lain sebagainya, mungkin saat akhir pekan saja, atau hanya di akhir pekan, tidak mengganggu dunia sekolah. Iya, ya itu kan bisa kita susun, ya kan. Kesepakatan ini kan saya rasa bisa kita sesuaikan sebagai orang tua dengan anak. Jadi orang tua dengan anak itu mungkin, mohon maaf, bukan bermaksud menggurui, akan jauh lebih bagus mungkin dengan generasi sekarang itu menjadi sahabat, jadi teman, bukan jadi direct perintah layaknya atasan dengan bawahan. Karena generasi sekarang itu cenderung, mohon maaf, mungkin kurang suka ya dengan hal seperti itu ya, dengan batasan ya. Mereka lebih senang dengan keterbukaan dan kedekatan ya, mungkin generasi sekarang. Sisi yang lain, kalaupun mereka misalkan sudah terlanjur gandrung mania ngegame, ya mungkin lebih diarahkan sekalian saja jadi atlet. Kan sudah ada wadahnya nih e-sport nih, sudah diakui kok, sudah diperhatikan kok. Jangan takut lagi. Iya, jangan takut lagi. Nah, kalau tidak, ya buat kontrak tadi dari orang tua sama anak. Jangan hanya wasting time. Banyak hal lain yang bisa kita lakukan yang positif yang lainnya. Mungkin itu sedikit pesan terkait orang tua. Dan untuk pemahaman, mohon maaf, mohon izin, mungkin harapannya dengan adanya sedikit hasil dari obrolan receh ini dapat mengedukasi, sehingga pandangan semua teman-teman masyarakat sekalian terkait dengan e-sport itu sudah mulai sedikit
terbuka lah ya. Sekalipun memang mungkin tidak mutlak dari saya itu pasti benarnya, tapi mungkin banyak hal yang positif, yang lebih bijak yang bisa kita maknai dengan jauh lebih baik. Karena sekali lagi sebetulnya masih banyak hal positif lah intinya di situ. Sama-sama menerima, sama-sama mengoreksi. Iya. Kita cari yang jalan tengah yang terbaik. Iya, aku cari jalan yang terbaik itu kalau kata lagu ya. Oke. Mungkin itu sebagai penutup ya. Terima kasih banyak Mas Kevin atas kesempatannya. Nanti video ini akan kita unggah di channel YouTube saya. Dan nanti mungkin mohon izin IG-nya Mas Kevin kita tampilkan. Sebuah kehormatan buat saya tentunya, Pak. Ya, saya juga terima kasih banyak karena secara otomatis ini kayak kolaborasi nih jadinya ya kita ya, secara nggak langsung. Padahal spontan aja ya. Kalau spontan aja kemarin kita mengulas sedikit tentang e-sport, dan mohon maaf atas kehilafan dan keterbatasan saya karena pastinya banyak hal yang jauh lebih sempurna lagi, yang bisa lebih menyempurnakan lagi pandangan-pandangan terkait hal ini ke depannya sambil jalan. Ya, terima kasih banyak. Salah kata dan salah perkataan. Ya, sama-sama saya juga Mas Kevin. Gitu teman-teman, sekali lagi jangan lupa singgahlah ke warung Belik, walaupun hanya sekedar ngobrol ceria bersama mantan atau bersama yang tersayang atau bahkan keluarga, karena memang tempatnya di sini sangat mendukung, asri, dan menunya juga cukup menarik. Yang jelas tidak buat kantong bolong, itu yang paling jelas ya. Jadi ibu-ibu jangan khawatir. Dan di sini juga banyak dijadikan referensi untuk membuat event-event. Salah satunya yang kita lakukan ini, kita diskusi di sini dengan tanpa banyak noise gangguan loh ya. Jadi cukup representatif lah ya. Itu mungkin yang untuk pertemuan pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak Mas Kevin, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan yang lebih membangun lagi. Syukur juga dengan teman-teman yang lain. Maaf kalau ada salah kata. Semoga saja nanti teman-teman bisa memberi masukan saya dan Mas Kevin juga. Mungkin silakan isi komentar sebanyak-banyaknya di kolom chat. Kalaupun ini menarik ya, tolong kasih jempol dan subscribe-nya ya. Syukur-syukur bisa di-sharingkan ke teman-teman yang lain, dibagikan kalau info ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bincot.